Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bersyukur senantiasa kita persembahkan kepada Tuhan karena atas penyertaan dan pemeliharaannya. Saat ini kami para pendeta Kemim Betania Teling Tengkulu bersama dalam program tentunya dengan jemaat sekalian di acara Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Dan dalam acara ini kita semua akan bersama belajar bagaimana kita akan memahami setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita masuk dalam acara ini, tentunya kita akan membuka dengan menyanyi berdoa. Maka marilah kita menyanyi satu pujian yang berkata, pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang kekal, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mari berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami ada bersama dalam program Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Bersama-sama dengan kami para pendeta yang Tuhan tempatkan untuk melayani di Jemaat Kemim Betania Teling Tengkulu. Kami ada bersama dalam satu kerinduan untuk belajar akan setiap kehendak Tuhan di dalam firman-Mu, yang tentunya juga bersama dengan seluruh jemaat melalui program ini. Oleh karena itu, dalam penyerahan diri sepenuhnya kami datang kepadamu Tuhan, untuk kiranya Engkau bersama-sama dengan kami, bahkan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun dan menyertai kami, sehingga jalannya program Kusapa ini itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami diberi hikmat dan pengetahuan agar di saat kami akan belajar firman, di dalamnya ada penelaan Alkitab dan kajian sosial, akan terus membuat kami semakin dilengkapi. Tapi tentu bukan saja bagi kami, namun kiranya lewat program ini juga akan menjangkau seluruh jemaat, agar kami semua semakin dipenuhi oleh Tuhan melalui firman-Mu, dan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sambil kami mohon ampun kepadamu Bapa atas segala kesalahan dan dosa kami, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Inilah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saat ini bagian Alkitab yang akan kita baca dari kitab Kudus Kejadian pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Dengan judul perikop Perjanjian Allah
dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tangan mula semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seperti di awal yang tadi saya katakan bahwa kita ada dalam program jemaat, yaitu program Kusapa, kunjungan, sharing, dan penggembalaan. Tentunya dari program ini sangat melengkapi kita dalam pengenalan akan firman Tuhan yang tentunya akan semakin membawa ataupun memotivasi kita untuk selalu rindu belajar akan firman. Karena sesungguhnya ketika kita memahami akan kehendak Tuhan melalui firman, kita akan mendapatkan kehidupan yang indah di dalam Tuhan. Sebagaimana dalam bagian Alkitab ini, janji Tuhan yang ditandai dengan busur atau yang kita kenal dengan pelangi, tentu itu bukan saja menggambarkan suatu keindahan dari kemahakuasaan Tuhan ketika Ia meletakkannya di atas awan, tapi itu merupakan suatu keindahan yang mau Tuhan rindukan agar terwujud dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan
yang Tuhan tempatkan di dunia ini, di muka bumi ini, di alam ciptaannya. Sehingga kiranya juga tentu melalui program ini kita semua jemaat terus mau belajar firman, terus ada dalam persekutuan doa dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya kita semakin menjadi seperti yang Tuhan mau. Nah, saat ini dalam penelaan dan kajian sosial berangkat dari pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, yang tentunya juga mengajak kita untuk merenungkan tentang tema di sepanjang minggu ini, yaitu tentang janji pemeliharaan Allah. Dan kita akan masuk dalam materi-materi penelaan Alkitab di saat ini. Ya, teman-teman pendeta, kita akan memasuki tentang sharing pemahaman bersama yang kita pahami bahwa pemahaman ini akan membekali jemaat dan pelayan khusus, karena pada prinsipnya untuk pertumbuhan iman kita mengandung 3 pemahaman yang disebut dengan batu dudika, yaitu rajin berdoa, belajar firman, dan giat bekerja. Untuk minggu ini dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai 17, gereja kita menuntunnya dengan tema janji pemeliharaan Allah. Kita akan membahas bersama sekitar tentang tema ini, janji pemeliharaan. Janji itu kita mengenalnya juga dalam istilah ikrar sumpah. Dan janji itu biasanya dibuat berdasarkan suatu kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Tetapi juga janji itu sering disebut dengan istilah covenant. Jadi bicara tentang janji pemeliharaan Allah, maka janji itu adalah inisiatif atau prakarsa, tidak datang dari manusia, tetapi Allah sendiri yang berjanji. Kemudian berkaitan dengan pemeliharaan Allah itu berarti bahwa Allah sendiri menjamin kelangsungan kehidupan manusia. Allah sendiri yang menjamin keselamatan kita. Allah sendiri yang menjamin kehidupan kita masa kini dan masa depan. Kita mengenal istilah bahasa Ibrani Yehovah Yireh, Allah menyediakan. Artinya janji pemeliharaan Allah itu berarti Allah menyediakan segala yang kita butuhkan, tidak hanya untuk hidup masa kini kita di sini, tetapi juga untuk kehidupan di masa yang akan datang. Pada prinsipnya tema ini merupakan satu bimbingan yang akan memperluas wawasan kita untuk menggali bersama Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Karena itu kepada teman-teman pendeta, mungkin ada hal-hal lain berkaitan dengan tema ini. Sesudah itu kita masuk pada alasan pemilihan tema.
Di sini yang kita mau bicarakan tentang janji Allah itu, bukan janji manusia. Kemudian tentang pemeliharaan Allah. Memang tak dapat dipungkiri, apalagi di zaman sekarang ini ketika manusia diperhadapkan dengan gumul bersama karena COVID-19. Ada hal-hal yang terkadang membuat manusia ragu, ya, khawatir, takut, ya, dengan kenyataan yang ada. Tetapi dalam Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 17 tentang janji pemeliharaan Allah, dan nantinya sebentar kita akan lebih diperjelas lagi dari teksnya. Namun diingatkan bagaimana Allah menjanjikan betul-betul bahwa Allah pemeliharaan, Allah memelihara kehidupan manusia. Nanti sekali lagi akan diperluas sebentar dalam teks Alkitab. Tapi yang mau disampaikan di sini, supaya manusia di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan persoalan pergumulan, jangan khawatir, Allah tetap memelihara kita. Seperti itu. Kalau ada yang mau tambahkan? Ya, saya kira tema ini ingin memberikan pesan kepada kita selaku warga gereja, bahwasanya kenyataan hidup ini memang memperhadapkan kita kepada persoalan-persoalan yang sangat membuat kita khawatir, cemas, bahkan takut. Dan akibat dari masalah yang kompleks itu membuat kita juga meragukan janji-janji yang Tuhan ucapkan dari firman-Nya di Alkitab. Seolah-olah ada kesenjangan antara kenyataan dan keyakinan kita. Terlebih lagi kita tidak tahu sampai kapan pergumulan global kita saat ini terkait dengan pandemi COVID-19 yang diikuti oleh masalah-masalah ekonomi, masalah lapangan pekerjaan yang membuat banyak hal semakin terbatas. Tetapi marilah kita melihat bahwa tema ini sesungguhnya mau menuntun kita untuk sadar kembali bahwa kita punya Tuhan yang benar-benar peduli dan mengerti. Ia Allah yang kreatif dan Allah yang tidak pernah membiarkan perbuatan tangannya. Ia mengasihi manusia dan dunia ini. Karena itu Dia berinisiatif. Dia berprakarsا menyampaikan janji. Sebagaimana kita baca dalam Kejadian 19, Allah menyampaikan itu kepada Nuh dan menegaskan bahwa janji itu kekal sifatnya, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dihalangi, tidak dapat digagalkan atau dibatalkan oleh apapun. Karena itu kenyataan-kenyataan yang membuat kita resah, gelisah, khawatir, cemas, takut dan lain sebagainya itu sifatnya sementara saja. Untuk itu mari kita lihat dan telaah lebih dalam tentang janji Allah kepada Nuh ini. Tetapi juga ini merupakan janji Allah kepada kita semua, umat ciptaannya, bahwa Dia Allah yang
cara untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi manusia dan segala makhluk hidup serta alam semesta ini. Demikian kiranya dapat saya tambahkan, dikembalikan kepada moderator. Saya masih ada yang ingin ditambahkan lagi. Tadi kita banyak bicara tentang gangguan psikologis, yang bicara tentang keraguan-keraguan kita. Apa masih ada Tuhan di tengah-tengah pergumulan bersama atau juga pergumulan global? Tetapi gangguan psikologis ini saya lihat berdampak pada gangguan perilaku, dan perilaku itu juga sadar atau tidak sadar menjadi bagian hidup orang manusia. Antara lain yang bisa disebutkan adalah di akhir-akhir ini orang mengatakan ini era postmodern, di mana kebenaran semakin relatif, orang semakin bersifat pragmatis, di mana ada keuntungan di situ. Dia seolah-olah tidak berpikir bahwa masa depan kebutuhan hidupnya dijamin oleh. Maka di masa-masa seperti ini, bahwa orang-orang meninggalkan prinsip-prinsip iman, menjadi semakin materialistik, mengutamakan materi dan kekayaan, semakin lebih hedonis, pencinta kenikmatan, dan semua seolah-olah berpusat pada kekinian. Dan saya melihat itu juga salah satu bentuk perilaku keraguan kita kepada janji pemberian. Maka lebih ironisnya, lebih menggapai sesuatu, orang menggunakan cara asal-asalan. Orang juga menggunakan cara seperti menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan sendiri. Bahkan mungkin dengan tega menindas, menyakiti orang lain. Kalau pakai istilah gaya kata, tangan menyinggung, kaki menendang, menebar hoax, dan lain sebagainya. Tipe-tipe perilaku seperti itu menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya hidup pada janji Allah. Karena itu tema kita sangat menarik untuk kita eksplor kembali, gali kembali. Kenapa Allah berjanji kepada Nuh dan keturunannya? Kenapa Allah berjanji dan sifat perjanjian itu kekal? Kenapa Allah berjanji dari satu generasi ke generasi yang lain? Kenapa Allah berjanji tidak hanya pada manusia, tetapi juga makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan? Saya rasa ini yang harus kita gali lagi untuk melihat tema ini dalam kaitan yang bisa juga kita lihat dari satu kredo, satu pengakuan iman tentang siapa Allah yang berjanji. Ya. Sehingga pada akhirnya orang akan memahami bahwa jangan samakan janji Tuhan dengan janji manusia. Sehingga kembali lagi kita diajak atau dihantar melalui firman kembali atau tunduk kembali ke Alkitab. Jangan dengan pemahaman kita, jangan pada pemahaman kita, supaya pada akhirnya kita sadar bahwa janji Allah seperti yang sudah dikatakan tadi kekal. Dan janganlah manusia sekali-sekali berjanji kalau tidak mampu untuk menepatinya. Seperti itu kita dihantar bagaimana kita memahami tentang janji Allah untuk
masuk pada materi saat ini. Kita sudah mengikuti bagian pertama ini, dan nanti kita akan masuk pada bagian yang kedua. Ya, sebagai tambahan catatan bahwa alasan judul ini diambil untuk mengusir segala bentuk pikiran-pikiran yang diwarnai kecemasan ataupun tindakan-tindakan yang diwarnai dengan keraguan-keraguan, ya, atau sifat skeptis dari sebagian orang, atau merupakan satu fenomena menarik saat ini melihat perilaku itu. Jadi kekhawatiran kecemasan itu berbahaya. Dia bisa menjadi bumerang yang menghancurkan tatanan kehidupan kita sendiri. Ini yang benar-benar harus menjadi catatan penting, harus kita waspadai, dan firman Tuhan yang akan kita telaah untuk meyakinkan kita semua bahwa yang berjanji adalah Allah. Bagian pertama kita sudah ikuti, dan kita akan masuk pada bagian yang kedua. Kejadian 9 ayat 1 sampai 17 menceritakan tentang masa sesudah air basah. Dalam konteks itu, kita melihat ini merupakan suatu gambaran lagi tentang apa yang disebut dengan recreation atau juga recovery, penciptaan kembali sesudah terjadinya pemusnahan massal karena air yang menimpa manusia dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Hanya Nuh dan keluarganya, Nuh dan istrinya, 3 orang anak dan istrinya, 8 orang inilah yang diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa Nuh dipilih? Ini sangat menarik dengan kehidupan Nuh yang boleh kita baca dari bagian ayat-ayat sebelumnya. Dikatakan bahwa di tengah-tengah orang pada saat itu, Nuh terkenal sebagai sosok yang setia, yang hidup tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Itu dapat kita temukan dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang 9. Dan ketika hampir setahun lebih, karena peristiwa air bah pada bulan kedua, dan sesudah air basuh itu juga berlaku 1 tahun atau bulan kedua pada tanggal 27, dan mereka keluar dari bahwa itu, yang Nuh lakukan sungguh sangat benar. Dia betul-betul mencerminkan satu relasi yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Yang pertama-tama ia lakukan adalah membangun mezbah, mengambil korban, dan membakarnya menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Setelah melalui satu masa yang sulit, kalau kita melihat bagian bacaan Alkitab sebelumnya, ada rentang waktu 1 tahun. Dan sesudah itu Nuh menunjukkan pertama-tama yang ia lakukan adalah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Maka dalam Kejadian 9 ayat 1
dimulailah kata yang sangat menarik, lalu Allah memberkatimu. Lalu Allah memberkatimu. Pada prinsipnya Kejadian 9 ayat 1 sampai 17 berisikan dua hal utama. Yang pertama, berkat. Ketika menyampaikan berkat, Allah memberikan ketetapan aturan yang harus dilakukan oleh Nuh dan keturunan. Dan yang kedua adalah isi dari perjanjian Allah. Yang saya katakan tadi bahwa isi perjanjian Allah adalah 100% untuk kepentingan manusia. Dalam isi perjanjian Allah, meterainya, tandanya adalah busur di langit yang kita kenal dengan pelangi yang berwarna-warni. Jadi itu yang akan menuntut kita untuk menggali lagi lebih dalam. Allah memulai dengan berkat, tetapi berkat selalu dibarengi atau ditindaklanjuti dengan aturan dan ketetapan. Kemudian yang berikutnya, isi perjanjian dan tanda perjanjian. Silakan teman-teman. Ya, mari kita lihat bagian pertama tentang berkat Allah kepada Nuh. Teks ini mencatat hal-hal penting dari ayat 1 atau ayat 2 sampai ayat 7 tentang isi berkat Allah kepada Nuh itu. Berkat Allah kepada Nuh itu berupa perintah atau mandat. Beranak cuculah bertambah banyak. Dan ini bukan hanya kepada Nuh seorang diri, tetapi juga kepada semua anak-anaknya. Penuhi bumi. Dan inilah tanda-tanda awal dari satu bentuk penyerahan otoritas kepada manusia, kepada Nuh dan anak-anaknya turun-temurun untuk semua yang ada di bumi setelah atau pasca air bah itu. Dan isi berkat yang kedua, agar supaya Nuh dan anak cucunya turun-temurun mengusahakan dan merawat, melestarikan secara bertanggung jawab semua yang ada di muka bumi ini, baik itu binatang, hewan ternak, ya, burung di udara, semua harus dijaga supaya tercipta keseimbangan kehidupan yang berkelanjutan. Lalu yang berikut ditegaskan di tengah-tengah pengelolaan dan pemanfaatan yang baik itu hanya akan dapat terjadi kalau di dalamnya ada ketaatan kepada hukum atau aturan, ya, termasuk aturan supaya jangan makan sembarangan. Apalagi makan di sini disebutkan yang masih bernyawa atau berdarah. Dan yang berikut adalah supaya di antara sesama manusia dan juga makhluk hidup lainnya, binatang, jangan sampai ada penumpahan darah. Kalau itu terjadi ada konsekuensinya. Itulah hukum. Ya, itulah apa? Aturan yang harus ditaati. Hanya ketika melakukan semuanya itu, maka berkat itu akan mereka rasakan.
Ya. Yang pada akhirnya kalau juga hukum-hukum aturan itu ditaati bersama, maka perintah selanjutnya dan yang perintah utama, perintah yang merupakan inti itu adalah beranak cuculah. Sehingga bagian ayat 7 kembali diulang, ditegaskan beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhi bumi. Itu yang bisa kita lihat. Nah, kita mungkin bisa menguraikan beranak cucu itu bagaimana, kan? Makan itu bagaimana, mengusahakan itu bagaimana, hukum itu harusnya jangan bersifat diskriminatif atau apa, silakan. Ini pokok bagian pertama yang perlu kita explore. Kita angkat ke permukaan supaya dia menjadi sesuatu yang bisa mengajar kita bersama bagaimana melihat Alkitab itu berbicara untuk kita. Kasih. Jadi saya lihat ada 3 poin di situ. Yang pertama yang kita katakan prokreasi atau regenerasi. Yang kedua tentang aturan atau Tuhan memberi otoritas bagi manusia untuk memelihara alam. Dan yang ketiga di sana adalah tentang menghargai hakikat kehidupan, baik pribadi, sesama, maupun makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Dan di situ juga terkandung di dalamnya satu larangan, tidak ada penumpahan darah. Penumpahan darah juga dalam kaitannya dengan pembunuhan. Jadi saya berharap kita mulai dulu dengan itu tuh hukum. Ya. Harus ditegakkan. Jadi itu hukum yang harus. Jadi kita mulai dulu dengan prokreasi. Sesudah itu kita lanjut tentang jaminan berkat pemeliharaan Tuhan dan aturan lainnya. Ya, saya mau tambahkan di sini pula. Ya, seperti yang sudah Ketua sampaikan tadi. Memang peristiwa dalam Kejadian pasal 9 tidak bisa dilepaskan dari pasal-pasal sebelumnya ya. Kenapa sampai air bah ya diturunkan? Nah, Kejadian juga bilang karena dosa manusia. Sehingga bumi, manusia segala isinya dilenyapkan. Tapi cuma Nuh dan keluarganya. Tapi paling tidak dari peristiwa ini kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa keterpilihan Nuh ya, selain dari dia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, tapi juga mau menyatakan kemurahan Tuhan ya, atas kehidupan manusia. Artinya ya, seperti disampaikan juga tadi, perjanjian kepada Nuh dan keluarga salah satunya beranak cucu. Ya, saya ingat ada istilah setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Artinya diperintahkannya supaya beranak cucu, supaya kehidupan di dunia ini terus berkelanjutan ya. Sampai kata memang ada masanya ketika ya, tapi itu nanti ketika Tuhan datang kedua kali ya, bilang turun terangkat semua. Tapi belajar dari sini saya bisa mengambil kesimpulan di sini Allah mau menyatakan kemurahannya kepada manusia. Ya, Allah tidak ingin ketika air bah diturunkan langsung habis kehidupan manusia. Tapi melalui Nuh dan keluarganya kehidupan manusia di dunia terus berkelanjutan. Tapi ada satu hal juga yang menarik ya, dari pembacaan tadi. Saya bisa juga beri kesimpulan bahwa ketika Tuhan memberi mandat ya kepada Nuh untuk menguasai binatang ya, bukan berarti perintah itu kebebasan yang diberikan sebebas-bebasnya. Ya. Tapi ada perintah supaya seperti yang saya baca tadi dalam ayatnya yang ke-6 jangan semena-mena ya. Ketika terjadi pertumpahan darah ya, Tuhan sendiri bilang aku akan menuntut balas. Artinya Tuhan merindukan supaya kehidupan manusia di dunia ini
betul-betul ketuk menikmati itu damai sejahtera itu, ya. Itu damai sejahtera itu benar-benar dialami bukan cuma di masa Nuh, tapi juga bagi kita saat ini. Ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ya, di sini juga kalau saya melihat, artinya dari pemahaman berkat yang diangkat dari kitab Kejadian ini tentu mau mengubah konsep kebiasaan kita. Ada orang berpikir namanya siapa kok mau diberkati, Kang? Semua orang pasti suka diberkati. Tapi kecenderungan orang berpikir bahwa itu berkat sesuatu yang tinggal mau dinikmati. Hah? Beda apa? Kurang mau pakai. Nah, tapi di sini kita dituntun bahwa bicara tentang berkat ada ketetapan, ada aturan, ada hukum yang harus dilakukan oleh umat, dalam hal ini Nuh dan keluarganya, tapi juga tentu keturunannya dan kita semua. Sehingga ketika orang bicara tentang tadi damai sejahtera, pada akhirnya itu akan teralami ketika orang melakukan tuh segala ketetapan dan aturan Tuhan. Sehingga pada akhirnya mengubah, apakah itu mungkin faktor kebiasaan atau faktor psikologi karena tekanan hidup yang tadinya pada akhirnya membuat orang cemas, khawatir, sehingga memohon berkat kalau boleh secepat-cepatnya, Kang, selekas-lekasnya. Di saat orang minta Pak Tuhan kalau boleh sekarang, boleh mau dapat. Dalam pemahaman semua langsung pakai. Tapi dari Alkitab atau dari firman ini berproses, ada waktu. Selang waktu ketika terjadinya air bah, pasca air bah, ada waktu. Sehingga yang ini juga mau mengarahkan kita, ini kekuasaan Tuhan. Kita semua berada di bawah kekuasaan Tuhan, sehingga segala sesuatu itu diatur oleh Tuhan. Bicara tentang berkat itu aturannya Tuhan. Dan bicara segala hal mengandung aturan-aturan, hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan, sekalipun manusia diberi wewenang penuh, tapi semua ada di bawah otoritas Tuhan yang tidak bisa kita langgar. Ya, seperti itu yang bisa ditambahkan. Ya, jadi dapat juga ditambahkan bahwa memang ada kecenderungan atau merupakan satu fenomena umum, kita sering mengukur atau melihat berkat Tuhan itu selalu bersifat materi yang kita butuhkan, dan kita selalu mengukur berkat itu ya apa yang sesuai dengan keinginan kita, bersifat bendawi, sehingga kita lebih terarah kepada mencari berkat itu bukan mencari si sumber berkat. Nah, berkat yang pertama itu berisi perintah dan ketetapan. Dalam bacaan bagian pertama ini, beranak cuculah bertambah banyak, sebetulnya maknanya begitu luas dan dalam, yaitu membangun keluarga. Beranak bukan cuma sampai dapat anak, tapi orang juga bertanggung jawab mengurus sampai ada cucu turun temurun. Kalau kita tidak mengurus anak, tidak mungkin kita akan melihat cucu, kan? Jadi bertambah banyak itu suatu proses membangun juga masyarakat, ya, membangun komunitas yang lebih besar, sehingga tidak menjadi egois atau egosentris kita, hanya mau untuk kita semua. Itu juga punya tujuan-tujuan belajar tentang berbagi, kan? Ketika kehidupan mulai semakin besar, semakin luas, bumi ini lebih dari cukup. Tapi bumi ini sering kita merasa tidak cukup karena keserakaan dan keangkuhan manusia itu sendiri, kan? Nah, ada yang mengistilahkan orang kaya itu seperti apa? Orang miskin itu seperti apa? Orang kaya itu diumpamakan seperti orang yang
selalu merasa cukup. Sedangkan orang yang miskin adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Betul? Dia selalu merasa kurang. Betul? Nah, ini yang harus kita ingat. Berkat Tuhan itu sekali lagi hanya akan kita peroleh jika kita melakukan perintah Tuhan ini. Include di dalam perintah Tuhan itulah semua yang kita perlukan akan disediakan, akan ada. Termasuk ketika kita menjaga keseimbangan ekosistem, keseimbangan alam semesta dan binatang-binatang lainnya, makhluk hidup di bumi ini, semuanya saling terkait, saling membutuhkan. Jadi saudara-saudara, bacaan ini mengubah mindset kita atau persepsi kita bahwa kalau kita melihat Kejadian pasal 9 ayat 1, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman. Jadi berkat Allah itu tidak dapat dilepaskan dari firman. Berkat Allah itu tidak dapat dilepaskan dari aturan, ketetapan dan kehendak Allah yang harus kita lakukan. Dan pertama-tama di sini diberi penekanan adalah beranak cucu, bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Pendeta Andrew telah menyampaikan kepada kita bahwa hal ini merupakan satu ketetapan penting dalam pengertian beranak cucu, berarti membangun keluarga, mengurus dan merawat anak-anak dengan baik supaya ada keturunan selanjutnya. Tetapi di dalamnya juga terkandung membangun kehidupan bermasyarakat. Karena fondasi keluarga itu kalau dia tertata dengan baik adalah fondasi kuat dan kokohnya bangsa atau masyarakat kita. Saya melihat pada satu hal bahwa bicara tentang beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, itu di dalamnya terkandung apa yang dalam istilah kita digunakan prokreasi. Prokreasi itu bukanlah sebatas yang dipahami dalam pengertian rekreasi. Tetapi prokreasi itu adalah panggilan Allah untuk regenerasi, panggilan Allah untuk beranak cucu. Ironisnya sekarang adalah seperti slogan atau iklan suatu merek minuman, di mana saja, kapan saja, sehingga orang sering mengidentikan bahwa hubungan seksual itu bisa berlaku di mana saja dan kapan saja. Padahal Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 28 dan juga penegasan dalam Kejadian pasal 9 ini hanya dapat dilakukan, hanya dapat teralami, hanya dapat diberkati dalam satu perkawinan. Di luar perkawinan itu adalah dosa. Jadi saya berharap bahwa ini memberi cara pandang baru lagi bagi kita dalam memahami kehidupan untuk membangun keluarga. Mungkin ada orang mempolemikannya dengan keluarga berencana. Apakah ini dalam pengertian membatasi jumlah penduduk, membatasi kelahiran? Tetapi saya juga berpikir bahwa anjuran pemerintah ini adalah bahwa untuk membangun keluarga, membangun kesejahteraan itu juga harus terencana, bukan tiba saat, tiba akal. Tetapi juga di dalamnya terkandung arti bahwa sepanjang kita mampu bertanggung jawab untuk memelihara anak-anak, untuk memelihara keluarga kita, saya berpikir bahwa Alkitab memberi ruang dan peluang untuk itu. Penuhilah bumi. Penuhilah bumi dalam tatanan pengertian bertanggung jawab.
dan bukan sebebas-bebasnya tanpa rencana dan tanpa aturan. Bumi ini cukup besar, ya, bahkan lebih dari cukup untuk orang. Nah, karena itu firman Tuhan meneguhkan, beranak cuculah bertambah banyak, penuhi. Jangan terang berpikir bumi ini ketika sepenuh sunya nak ada tanpa ni manusia. Ya. Yang nak ada tanpa di dunia ini cuma orang malas. Tapi kalau dia bertanggung jawab, berusaha dan berjuang, dia pasti akan diberkati. Itu. Banyak orang yang mau memberi diri, mengelola dengan sungguh-sungguh apa yang dipercayakan Tuhan, dia akan menikmati berkat yang disediakan. Karena itu jangan takut. Ya. Memang program keluarga berencana bukan semata-mata untuk membatasi jumlah ledakan penduduk, tapi supaya membangun rumah tangga yang sejahtera itu. Jadi keluarga berencana, kalaupun dia 10 anak berencana ya sejahtera. Jangan seperti tadi tiba saat tiba akal. Betul? Makanya banyak yang terjadi, seberanak cucu baru diberkati. Seharusnya diberkati dulu, barulah melaksanakan firman Tuhan beranak cucu. Tidak jarang, tidak sedikit yang tabobale. Seberanak cucu baru diberkati. Itu dia nama Tuhan bilang, so celaka dulu. Kan? Ya, saya kira ini perlu juga disentil, karena itu kadang-kadang karunia Tuhan itu alat kelamin jadi alat rekreasi, bukan alat regenerasi. Nah, perlu sekali ini mengingatkan anak-anak remaja kita, pemuda kita, supaya mempersiapkan diri, ya? Dan benar-benar mereka akan merencanakan sesuatu masa depan yang sejahtera. Saya kira itu tentang bagian pertama ini. Ada yang menarik juga kan, sekarang ada program pemerintah tentang anti stunting, tuh, agar anak-anak tidak tumbuh kerdil, tuh. Jadi anak-anak yang terpelihara juga harus tumbuh sehat, normal, jasmani, rohani, memperoleh makanan bergizi dan lain sebagainya. Jadi beranak cucu bukan sekedar yang penting semua lakukan, yang penting semua melahirkan, tetapi bagaimana agar anak-anak kita juga berkualitas, sehat jasmani dan rohani, tetapi juga terkandung di dalamnya pendidikan, toh, hal yang sangat penting dalam kehidupan anak-anak kita. Mungkin kita lanjut lagi tentang otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, berkaitan dengan alam ciptaan Tuhan dan makhluk ciptaan lainnya. Jadi ada istilah yang mengatakan bahwa hidup kita itu harus membangun suatu relasi yang harmoni kepada Allah yang utama, primer, kepada sesama, tetapi juga dengan alam ciptaan. Ketika Tuhan mendelegasikan otoritas ini kepada, atau mandat ini dengan memberi otoritas kepada manusia, maka terkandung di dalamnya adalah tugas memelihara dan merawat. Jadi itu hal-hal yang terkandung di dalamnya, bahwa ketika diberkati maka kita harus mentaati aturan. Ketika kita diberkati, kita harus melaksanakan firman Tuhan. Atau dengan kata lain, berkat itu akan kita terima jika dibarengi dengan ketaatan. Ya. Melanggar aturan berarti menolak berkat. Berarti memberontak kepada si pemberi berkat. Artinya Allah tidak akan berhenti terus memberkati, tetapi
pelanggaran atau ketidaktaatan kita akan menghalangi berkat itu untuk sementara waktu, kan? Karena itu ketaatan kita membangun relasi antara sama manusia jangan sampai terjadi penumpahan darah, jangan sampai kita dituntut. Karena itu orang mesti backing hukum yang betul-betul menjamin ada rasa keadilan bagi semua orang. Itulah tugas tanggung jawab kita dipercayakan mandat ini, membuat hukum supaya jangan sampai terjadi penumpahan darah. Kalau terjadi ada dituntut. Nah, di sini ada kata tuntut. Tuntut kemana? Di pengadilan, bahkan di hadapan Tuhan. Gitu. Artinya keadilan harus ditegakkan. Itulah hukum. Itu tanggung jawab orang juga membuat peranata sosial di kehidupan ini. Hukum yang berkeadilan, hukum yang melindungi, bukan hukum yang berpihak. Ya, hukum yang diskriminatif itu pasti akan merusak justru. Saya kira itu yang amat penting dari catatan-catatan ini. Terima kasih. Sehingga dari sini juga pada akhirnya kita pahami bahwa ketika kita diberkati, bukan saja bicara soal hubungan pribadi dalam arti cuma hubungan kita dengan Tuhan. Tapi bicara kehidupan yang diberkati, sangat jelas dari firman ini juga mau mengajak kita bahwa berkat itu menjadi satu kesatuan ketika kita ada hubungan baik dengan sesama, tapi juga dengan seluruh alam ciptaan ini. Sehingga kita tidak akan berpikir bahwa segala hal yang mungkin orang anggap hidup yang berkecukupan, hidup yang bukanlah cuma cukup, berkelimpahan. Sementara di sisi lain mungkin ada relasi-relasi yang tidak lagi harmonis, yang sudah tidak ada komunikasi. Sama dengan kalau dalam satu Yohanes di sini dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Membenci saja so membunuh. Iya, membenci saja so membunuh. Sehingga jangan pada akhirnya mungkin orang berpikir, yang pasti kok tuh keselamatan kok urusan pribadi masing-masing. Tapi terkadang kita lupa bahwa berkat itu adalah satu kesatuan dari mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Bukan saja orang dah rajin-rajin, mungkin orang anggap orang relasi dengan Tuhan itu udah baik-baik. Tapi sesungguhnya Tuhan juga menuntut bagaimana relasi kita dengan sesama dan juga dengan alam ciptaan ini kita turut bertanggung jawab. Seperti tadi katakan kita diberi mandat, kita katakanlah diberi kekuasaan, tapi bukan berarti sebebas-bebasnya. Karena kembali lagi dalam berkat itu ada aturan, ada ketetapan yang tidak dapat kita dilanggar, yang tidak dapat kita langgar, sehingga kita ada dalam suatu keterikatan, dalam arti keterikatan berkat ini yang tidak akan terputus ketika kita taat dan melakukan segala kehendak dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Lanjutnya. Yang berikutnya adalah kita tadi bicara tentang otoritas manusia yang memelihara dan berkuasa atas makhluk ciptaan Tuhan. Ada slogan yang menarik tentang back to nature atau kembali ke alam. Alam menyediakan alam ini bagi kita, salah satunya juga adalah menjamin kebutuhan kita. Kita makan makanan dari tumbuhan hijau, tetapi juga sejak mulai air bah dikatakan kita mulai makan daging. Nah, yang soal sekarang bagaimana kalau kita tidak memelihara alam ini, bagaimana dapat memberikan hasil? Sedangkan di alam ini adalah kebutuhan primer kita termasuk makanan minuman itu dari alam. Dan sekarang ini juga dikatakan bahwa potensi alam kita sudah sangat luar biasa. Dari sisi pengobatan, kosmetik, sumber-sumber alam lainnya dan seterusnya. Karena itu
berita ini juga mengingatkan kita bahwa perintah untuk mengatur, memelihara alam ini juga adalah memberi kita suatu jaminan kepastian bahwa alam ini menyediakan kebutuhan makanan dan minuman kita. Nah, sekarang yang jadi persoalan kita lagi adalah berkaitan dengan makan daging toh. Kalau Kejadian kan belum makan daging. Kejadian pasal 1 baru tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang makan daging. Jadi Tuhan mengatur juga kita untuk berkaitan dengan makanan. Makanan yang seperti apa yang sehat? Dikatakan jangan makan daging yang masih ada darahnya. Darah itu adalah gambaran tentang nyawa. Dalam bahasa Ibrani nefes juga menunjuk kepada kehidupan. Artinya bahwa kita boleh makan makanan atau daging, tetapi daging yang sudah dimasak toh. Tidak makan hidup-hidup. Orang bilang itu apa? Kanibal toh. Kang manta-manta. Makan manta-manta. Jadi makan makanan daging yang sehat. Walaupun memang ada ini sedikit bersenda gurau sebenarnya seperti ini. Ada seorang bapak yang sakit dan didoakanlah oleh seorang pelayan. Pelayan ini mulai berkata bahwa saya tolak dalam nama Yesus penyakit darah tinggi, penyakit jantung, kolesterol, dan iblis yang mendengar doa itu terbahak-bahak, dia tertawa. Bapak ini yang sang pendoa ini lupa mendoakan tuh nafsu gulojo. Karena penyebab dia jadi sakit adalah pola makan yang tidak sehat. Jadi dari awal yang saya katakan tadi, recreation, penciptaan kembali sudah diatur supaya orang hidup sehat. Tidak hanya sehat rohani, tetapi sehat jasmani. Makan makanan yang sehat, yang tidak ada darahnya. Paulus kepada Timotius, anaknya yang sah dalam iman, 1 Timotius 4 ayat 4 dan 5 mengatakan, semua makanan boleh makan karena dikuduskan dengan doa dan firman. Allah memberi kita kebebasan seperti itu, tetapi kebebasan yang bukan sebebas-bebasnya, semau-maunya, tetapi kebebasan yang terkendali. Supaya sehat, kita juga harus mengatur pola makan kita. Ya, jadi mengenai makanan dan darah ini, baik darah binatang maupun darah manusia, itu sebagai satu cara penulis untuk menyampaikan pentingnya ada aturan dalam kehidupan ini, pentingnya ada hukum, ada batas yang tidak boleh dilanggar. Walaupun kita punya kebebasan yang begitu besar, tapi tetap ada batasnya. Tidak bisa kita semau gue. Tidak boleh orang ini kong sorodo. Baik sorodo itu dalam pengertian orang mau jut orang semua, tapi juga karena semua, karena ini lidah tidak bertulang, toh? Apalagi bilang ini tubir, toh? Ini gargantang tubir, tidak pernah mau penuh nih tubir ini. Tidak ada batas. Jadi kehidupan tanpa batas itu sebenarnya mengancam kerusakan dan kebinasaan manusia itu sendiri, mengancam berkat itu tidak datang. Artinya menutup, menghalangi berkat itu. Itu intinya. Jadi tatanan kehidupan yang tertib ini perlu ada, dan disitulah berkat itu akan mengalir. Gitu, kehidupan. Sehingga beranak cucu berkelanjutan. Kehidupan ini akan lestari kalau semua taat kepada aturan itu. Dia hanya singkat, nantilah itu kemudian diimplementasikan dalam berbagai segi kehidupan tentang aturan ketetapan itu.
Karena manusia yang diciptakan Tuhan itu diberi hikmat. Betul? Jadi dasarnya harus ada hukum, ada aturan yang selalu dibuat terkait dengan kehidupan ini, supaya manusia tidak semau-maunya. Terima kasih. Ya. Saya mau tambahkan sedikit. Ya. Memang seperti pembacaan tadi juga kan. Itu jelas Tuhan menjanjikan kesejahteraan bagi manusia. Ya. Termasuk dalam hal makanan. Tetapi kesejahteraan yang Tuhan janjikan itu ada batasnya. Ya. Tidak sebebas-bebasnya. Kalau dalam ayat 4 hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darah, jangan. Ini sebenarnya membatasi kecenderungan manusia untuk membunuh binatang secara membabi buta. Gitu. Yang berikut juga seperti yang Pendeta Tres bilang, Tuhan menjanjikan juga itu kesehatan bagi manusia. Ya, seperti ada cerita ketika orang Susaki, dalam nama Yesus iblis keluar. Iblis bilang, mau nipegolojo, mau nirasalakan pak kita. Tuh? Mau nipegolojo sendiri, kita yang dapat salah. Semua DP salah. Itu mungkin itu Pak DP maksud. Ya, artinya kita diberi kesejahteraan oleh Tuhan. Tapi kesejahteraan yang Tuhan janjikan adalah kesejahteraan yang ada aturan seperti yang disampaikan tadi. Terima kasih, mungkin itu. Karena juga menyangkut pemeliharaan dan kelestarian alam dan segala makhluk yang ada di alam ini. Karena tak heran dunia sekarang ada binatang-binatang yang pada akhirnya sudah hampir punah, langka. Ya memang katuk nih mau bilang gargantang sadap Kang. Orang bilang apapun itu kalau dia sugarolica taruh di atas meja seikang itu. Nah ini yang tentu mengubah bahwa kebebasan yang teratur sampai kepada tuh mau mensejahterakan itu. Artinya bukan pada akhirnya semua karena for kesejahteraan. Akhirnya semua orang rako. Tidak nama rakus dan serakah. Sehingga pada akhirnya menghantar lagi kita bahwa itu berkat kok Tuhan so ator, Tuhan so sediakan. Orang mau ambil juga talebe-lebe. Pada akhirnya tadi Pendeta Andreo bilang, mana kok sebenarnya mau bilang nih orang kaya dan orang miskin. Konsep orang kaya tentu segala sesuatu sudah tercukupi. Orang miskin tidak merasa cukup, belum cukup. Sementara ada yang memang so kaya, marnya tidak pernah juga merasa cukup, kira-kira dikategorikan kaya atau miskin. Ya ini tentu mau membawa kita kembali bahwa semua Allah ciptakan teratur. Baik pada mulanya ketika penciptaan dalam Kejadian 1, tapi juga sesudah peristiwa air bah. Kembali lagi manusia diingatkan untuk teratur, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, tapi juga keteraturan menyangkut hidup di alam ciptaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Terima kasih. Ya. Jadi saya kira sudah cukup tentang berkat ini. Isi berkat itu ada di 3 hal itu, Kang. Ya, kita lanjut ke bagian kedua. Satu, ini sangat penting juga berkaitan tentang aturan menghargai kehidupan. Walaupun memang sudah disinggung-singgung, jadi aturan itu menghargai kehidupan itu harus mulai dari hidup sendiri. Jangan menyia-nyiakan hidup sendiri. Termasuk dalam pola hidup. Kemudian hargailah kehidupan nyawa orang lain. Sedangkan membenci juga dianggap sebagai satu pembunuhan. Sekarang kan yang beredar adalah hate speech, ujaran kebencian. Di masa-masa kampanye, di masa-masa persiapan pilkada ini, orang tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan kata-kata yang membuli orang lain, merusak harkat martabat orang lain, membunuh karakter. Jadi menghargai kehidupan juga harus mampu mengangkat harkat dan martabat sesama kita. Jadi tidak hanya dalam bentuk tindakan pidana, jangan membunuh secara fisik,
Dan yang berikutnya menghargai kehidupan juga adalah menghargai kehidupan makhluk ciptaan Tuhan. Kita sudah banyak bahas itu, dan dikatakan bahwa kalau manusia tidak menghargai nyawanya sendiri, seperti bunuh diri dan seterusnya, tidak menghargai nyawa orang lain, tidak menghargai nyawa makhluk ciptaan Tuhan, dikatakan Allah akan menuntut balas terhadap darah yang telah ditumpahkan. Jadi ini juga memberi tanda awas, tanda peringatan kepada kita. Jangan-jangan kita melakukan hal-hal yang demikian. Berbuatlah yang terbaik untuk harkat dan kehidupan sesama kita dan makhluk ciptaan Tuhan. Yang berikutnya mungkin kita sudah boleh berlanjut tentang isi perjanjian dan tanda perjanjian. Perjanjian itu dalam bahasa Ibrani disebut berit. Dalam ayat 1 sampai 17 ini secara khusus dia ada 7 kali diungkapkan atau kata perjanjian. Nah, kita akan bahas berkaitan dengan perjanjian itu. Apa isi perjanjian? Jadi bagian kedua ini sebetulnya bagian dari berkat Tuhan. Karena itu dia merupakan klimaks dari berkat Tuhan. Untuk menguatkan ya, berkat yang Tuhan firmankan pada bagian pertama, maka Allah sendiri berjanji ya, bahwa dia menjamin kelangsungan kehidupan manusia itu dengan tidak lagi akan mendatangkan air bah. Tidak akan ada lagi penghukuman sedahsyat air bah. Tidak akan lagi memusnahkan bumi ini dan segala makhluk yang hidup. Gitu. Artinya Allah menjamin. Allah sendiri yang mempertaruhkan otoritasnya kepada Nuh. Allah yang maha tinggi, Tuhan yang maha kudus, menaklukkan dirinya di bumi ini, mempertaruhkan dirinya. Artinya apa? Merendahkan dirinya untuk manusia, kan? Bayangkan kewibawaannya itu dijadikan pertaruhan. Ya. Orang kan biasa karena orang pakai keyakinan jaminan begitu hebat sehingga pokoknya apa Natal kita kasih kalau dia memangnya nak mau jadi. Kita bayar begini kalau nak jadi toh. Ya. Ada orang berjanji seperti itu. Ini kan luar biasa sekali. Ini begitu besar kasih karunia Tuhan kepada Nuh, kepada seluruh umat manusia turun-temurun dari Nuh ini. Untuk menegaskan sifat janji itu yang kekal, ya, tidak bisa berubah. Allah yang tidak berubah dengan kasih setianya. Berkali-kali aku berjanji, ya, kepada anak-anak cucumu. Seperti itu yang dikatakan oleh bacaan kita, kan? Bukan hanya kepada Nuh, tapi juga kepada anak-anaknya. Ya. Bahwa janji itu nyata. Janji itu dijamin bisa dilihat. Ditandai dengan apa? Busur atau bahasa Ibrani apa itu? Mengambil kata Ibrani hesek, keset. Pelangi. Pelangi adalah satu yang bisa dilihat.
Artinya sesuatu yang nyata, yang bisa ditangkap oleh panca indera kita manusia. Bukan hanya bisa dilihat, tapi sangat mungkin juga dia bisa dirasakan. Ketika terang melihat pelangi, apa yang kita rasakan? Ada satu tata keindahan kan yang kita lihat di situ. Kita tertarik melihat itu karena warna-warninya yang indah. Coba dia cuma warna hitam saja. Paling orang bilang, ala itu kok kabut, apa dia punya nama, awan hitam kan. Bayangkan kalau pelangi itu ternyata warna hitam saja. Tidak mungkin namanya pelangi kan? Tapi warna pelangi itu memang begitu indah, terdiri dari komposisi beberapa warna yang saling berdekatan atau tersusun begitu rapi, ya? Menarik dipandang kan? Walaupun kita tahu itu adalah satu proses butiran air dan cahaya matahari, ya kan? Tapi itulah tanda nyata yang mau diperlihatkan Tuhan sebagai tanda tangan dari perjanjian yang Ia buat. Saya mengumpamakan itu sebagai segel atau meterai itu yang ditandatangani oleh Tuhan. Sehingga mau meyakinkan kita nyanak mau berdusta, kan? Seperti itu. Saya kira ini yang mau digambarkan dalam bagian kedua. Terima kasih. Ya, saya mau tambahkan di sini. Ya, isi perjanjian Allah ya ketika Dia menjanjikan tidak akan ada lagi air bah. Dan itu ditandai ya, atau meterai seperti katakan tadi dengan busur. Ya, di sini bagian ini saya mau lihat ini luar biasa gitu Tuhan ini. Hah? Luar biasa Dia. Ya, Dia tetap menunjukkan kasih karunia-Nya bukan cuma buat Nuh, tapi juga manusia ya yang ada. Ya, bayangkan, ibarat ini Tuhan ini, Dia mau meletakkan senjatanya, ya, mau letakkan senjatanya seraya mau mengumumkan Dia mau berdamai dengan manusia. Ya, padahal manusia yang berdosa, maka Dia sendiri yang berinisiatif mau berdamai dengan manusia. Karena itu Dia bilang Tuhan akan lagi menurunkan air bah, dan itu ditandai dengan busur. Ya, orang bilang pelangi. Tapi itu sebenarnya tanda Tuhan mau mengumumkan Dia mau berdamai dengan manusia. Karena kita bilang luar biasa ini Tuhan, ini Dia. Ya, begitu baiknya Dia bagi manusia. Kasih setianya begitu luar biasa bagi manusia. Itu yang sedikit saya mau tambahkan. Jadi memang ayat 9 dikatakan sesungguhnya aku mengadakan perjanjian. Jadi perjanjian ini adalah perjanjian tunggal, toh? Perjanjian yang memang menyatakan kesediaan Allah untuk tidak lagi akan memusnahkan manusia dan tidak lagi akan mendatangkan air bah. Dan saya katakan tadi bahwa 100% isi perjanjian itu adalah kepentingan manusia. Itu menunjukkan betapa baiknya Allah, betapa kasih-Nya kepada kita. Yang kedua seperti juga dikatakan bahwa busur itu tidak ada panahnya, toh. Berarti busur itu tidak digunakan untuk peperangan atau untuk melakukan sesuatu. Jadi busur itu juga bisa identik dengan lambang keamanan, lambang perlindungan, lambang keselamatan. Semakin tebal awan itu dan ketika ada rainbow atau pelangi, semakin indah kelihatan. Semakin banyak pergumulan dan tantangan, ketika kita memandang ke atas, semakin indah dan menarik kehidupan. Yang soal adalah apa kita mampu seperti itu. Mampukah kita memandang ke atas? Kenapa pelangi tidak ada di bawah?
Kenapa harus ada di atas? Supaya manusia menegada kepada Sang Pencipta. Hanya Dialah yang ada di tempat tinggi yang memberi janji pemeliharaannya bagi kita. Karena itu Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tetapi yang berikutnya juga, ketika Allah memberi pelangi yang dikatakan busur sebagai tanda atau meterai perjanjiannya, maka busur itu ditempatkan di langit, dan di bawah busur itu berdiamlah manusia, makhluk hidup, manusia dari berbagai suku dan etnis dan berbagai macam makhluk hidup lainnya. Berbeda-beda, berwarna-warni, beragam, kemajemukan, atau kita juga biasa mengatakan inilah keberagaman kehidupan, termasuk di dalamnya aneka hayati. Jadi betapa indahnya Allah melindungi kita dalam keanekaragaman. Allah melindungi kita. Allah menghargai perbedaan. Dan Allah tidak menyamaratakan. Tuh, berbeda-beda tetapi satu dalam kasih Allah. Saya tertarik dengan si perjanjian ini, pendeta, tentang Allah tidak akan menurunkan air bah lagi, ya. Tapi jadi pertanyaan, mungkin ada jawaban-jawaban dari teman-teman pendeta. Kenapa pasti terjadi banjir bandang? Kau terus menghubungkan dengan ini, bagaimana pendeta? Kalau ada yang bisa, teman-teman pendeta yang bisa mau kasih jawaban. Longsor, bencana-bencana. Iya. Nah, bencana alam itu kan tahun berapa itu di Manado, banjir bandang luar biasa. Ya, kamu dihubungkan dengan isi perjanjian ini. Sama di air bah itu. Iya. Ya, mungkin kita kembali lagi kepada tuh hal yang pertama tadi, bicara tentang berkat. Bahwa berkat bukan berarti orang terima jadi, kau kurang mau pakai, nikmati. Tapi justru berkat dalam bagian Alkitab ini mengingatkan enggak ada aturan, ada ketetapan, ada hukum yang mengatur dalam orang mau ada tanggung jawab untuk ada tanggung merawat, jawab. memelihara. Enggak, kalau tadi pertanyaan yang artinya seperti satu hal yang bertolak belakang dengan janji Tuhan yang mengatakan tidak akan ada lagi air bah. Sementara sempat kita mengalami banjir yang luar biasa, tanah longsor, kemudian jalan putus. Itu mungkin mau mengingatkan kita, apakah ketetapan yang Allah tetapkan itu orang ada backing lay? Atau justru dalam rangka pemenuhan kesejahteraan itu pada akhirnya manusia menjadi rakus dan tamak, ya kan? Sehingga pada akhirnya dampaknya ya itu kerusakan lingkungan. Itu yang tadi juga menyangkut bagaimana orang mengatur tatanan makanan dalam arti jangan semua makan. Akhirnya orang justru ekosistem yang baik dan teratur yang Tuhan sudah ciptakan, justru kita manusia merusak itu. Baik ekosistem menyangkut binatang-binatang, tapi juga menyangkut ekosistem ini, alam, lingkungan, hutan, tanah dan sebagainya. Ya. Selain perambahan hutan yang mencerminkan keserakahan manusia, sehingga daya serap tanah itu semakin berkurang untuk air. Terlebih lagi daerah-daerah yang sebetulnya tidak layak jadi pemukiman, pinggiran daerah aliran sungai semakin sempit, maka air itu tidak bisa lagi lewat di tempat yang sebenarnya dia biasa lewat. Maka ditabraklah semua bangunan pemukiman yang ada di sekitarnya. Belum kasih pindah itu jalur jalan air. Gitu. Jadi kita bisa memperlakukan alam itu seenak kita, tapi alam juga punya cara
mencari keseimbangannya sendiri. Ya ini. Jadi jangan lihat itu siapa salah, torang sendiri. Berarti torang yang tidak mentaati isi firman yang mengandung berkat itu, kan? Sehingga bukan berkat yang datang tapi bencana. Nah, kalau kita tidak taat dengan itu ya konsekuensinya. Jadi jangan mempersalahkan Tuhan. Mempersalahkan Tuhan kan? Seolah-olah Tuhan menghukum. Betul. Betul. Kita sendiri yang menghukum diri kita sendiri, kan? Sebetulnya Tuhan sudah sediakan berkat. Karena itu kalau orang mau mengembangkan sesuatu pemukiman atau apa, memperhitungkanlah berbagai sisi. Ada studi HAMDAL, kan? Seperti itu. Ini daerah aliran sungai, jangan dipersempit. Orang mau perlebar orang itu keserakahan, kan? Mau tambah tuh bangunan nih. Padahal dia mau cari DP jalan satu saat. Jadi setiap apa yang mau kita kembangkan, bangun dalam kehidupan ini harus mempertimbangkan berbagai hal. Jangan sampai kita sedang merusak dan pada akhirnya akan berakhir merusak kehidupan kita sendiri. Sekiranya itu yang bisa ditambahkan dari itu, kan? Atas pertanyaan yang menarik ini, yang aktual, kan? Yang banyak jadi kebingungan bagi banyak orang ini. Jadi jangan mempertentangkan janji pemeliharaan Tuhan dengan bencana alam dan bencana non alam. Janji pemeliharaan Tuhan sifatnya kekal. Allah tidak akan memusnahkan kita. Karena itu Allah menghadirkan penebus dosa. 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus. Darah yang mahal. Dan penebusan itu berlangsung bagi umat manusia sekali untuk selamanya. Dan kalaupun ada bencana alam termasuk juga non alam seperti virus corona, marilah kita melihat bukan Allah lalai menepati janjinya. Allah tidak pernah lalai. Dikatakan dalam bacaan ini, dikatakan ada 2 kali penegasan Allah mengingat. Kata mengingat berarti Allah tidak pernah melupakan. Allah mengingat. Tetapi manusialah yang melupakan dan mengabaikan perjanjian itu. Jadi kalau ada bencana alam maupun non alam, kembalilah kita melihat, mengintrospeksi diri sendiri. Bukan Allah tidak menepati janjinya, tetapi manusia yang tidak mau mengambil bagian dalam perjanjian itu. Namun kendati demikian, saya katakan tadi, kita yang berdosa telah mengalami perjanjian kekal, yaitu penebusan oleh darah Kristus yang tercurah di Kalvari. Ya, kemudian bolehkah ditambahkan tentang janji ini? Orang sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sebagai warga gereja, tidak asing lagi dengan kata janji, kan? Aku berjanji, ya, atau berjanjikah saudara, bla 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 bla, ya, akan setia. Suami istri pun berjanji, sepasang kekasih pun mulai dengan janji, ya. Perjanjian jual beli itu ada tanda tangan, ada meterai. Ada juga perjanjian-perjanjian begitu banyak. Berjanji waktu diteguhkan sebagai pelsus, sebagai pendeta, sebagai pejabat, kan? Kita semua sebetulnya terikat dengan janji, kan? Baptisan pun ada janji orang tua baptisan. Nah, bagi kita seringkali mengartikan janji itu adalah hutang. Artinya janji itu harus digenapi, harus dibayar, harus dilunasi.
Dan marilah kita melihat secara teologis sebetulnya janji Allah itu telah disempurnakannya dengan membayar harga dirinya sendiri, yang maha tinggi turun ke dalam dunia yang hina dan rendah, kan? Bahkan rela mati, menderita dan mati di kayu salib. Salib itu bukanlah tanda kebanggaan atau simbol kemewahan atau takhta yang berharga, malah itu adalah simbol kehinaan. Orang yang dihukum disalibkan mati di kayu salib itu, sehingga Yesus disalibkan bersama-sama dengan mereka yang tervonis pelaku pencurian, kan? Allah menyerahkan dirinya serendah mungkin, lebih rendah dari kedudukan manusianya untuk mengangkat harkat martabat manusia. Dia sudah membayar janjinya. Dan itu pada awalnya ditandai dengan pelangi yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, kan? Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita lihat ketika tanda itu nyata dalam bentuk pelangi atau busur. Busur itu bentuknya selalu lengkung, pelangi itu selalu lengkung bagaikan kubah, suatu bentuk perlindungan, kan? Yang terdiri dari warna-warni, yang merupakan gambaran tentang serat-serat yang berdampingan sehingga menjadi satu gambaran, satu kekuatan. Kalau dia menjadi satu rangkaian tali yang terurai, maka dia adalah tali yang kuat. Kalau dia cuma terdiri dari satu serat, kan, tali itu sangat mudah putus. Tapi karena dia terdiri dari rangkaian warna-warni yang saling berdampingan, itu mencerminkan satu kekuatan janji Tuhan yang tidak akan ia lupakan, yang tidak akan pernah dia batalkan. Karena itu saudara-saudara, saya kira pentinglah juga kita mengelaborasi, kalau dia kita katakan busur, seperti busur panah, anak panah itu mendapatkan kekuatan tenaga dari busur. Busur itulah yang menjadi daya, tenaga, kekuatan yang membuat si anak panah ini bisa melesat, bisa melompat jauh, kan? Tanpa busur anak panah ini tidak akan bisa ditembakkan atau bisa melesat, tidak bisa, kan? Karena itu saya bisa menarik di sini, kalau kita menjadi anak-anak Allah, kita sangat mungkin juga menjadi anak panah yang kemudian dipasangkan pada busur itu, lalu ditembakkan dan kita bisa mencapai sasaran. Kita bisa memperlihatkan adanya satu kecepatan atau percepatan melesat karena ada busur, ada janji itu. Seharusnya janji itu menjadi kekuatan, menjadi daya, menjadi tenaga bagi kita untuk berkarya dalam hidup ini, supaya orang bisa melakukan lompatan-lompatan yang cepat untuk mencapai sasaran, tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Saya bisa mengelaborasi arti busur itu. Fungsi busur itu begitu penting bagi seorang pemanah. Dia bisa menjadi pengatur arah, sumber tenaga, ya. Biarlah dia so tarik kuat-kuat, kalau nih busurnya nak kuat, langsung patah. Maka anak panah itu tidak akan melesat jauh. Jadi seperti itu, kita mungkin bisa menjadikan, merubah busur inilah tenaga. Dia adalah energi, sumber energi untuk kita boleh optimis dalam hal
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita mengalami kemajuan-kemajuan. Busur itulah juga sumber perlindungan Tuhan bagi kita. Sekiranya bisa, itu yang saya mau tambahkan. Makasih. Ya, saya rasa kita sudah cukup banyak bicara tentang Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Dan hal yang paling penting bahwa perjanjian Allah telah digenapi. Pemusnahan massal tidak ada lagi. Sebab Kristus telah menggantikan kita. Mendamaikan manusia dengan Allah, mendamaikan manusia dengan sesama, mendamaikan manusia dengan alam. Sehingga di dalam Kristus perjanjian Allah digenapi, sifatnya kekal, dan kita percaya bahwa kehidupan kita tidak lagi dibatasi oleh kematian kodrati, tetapi kita menikmati keselamatan yang kekal. Saya rasa itu yang mungkin terus memotivasi kita untuk melanjutkan hidup ini. Marilah menjadi anak-anak panah yang melesat di busurnya Tuhan, bukan busurnya manusia toh, supaya ndak melenceng. Dan karena kita punya Allah yang sungguh baik, Allah yang tidak pernah melupakan perjanjiannya, Allah yang selalu ingat untuk memperhatikan kehidupan kita, dan marilah ambil bagian dalam perjanjian Allah yang kekal. Berkat Allah akan selalu dibarengi dengan ketaatan kita melaksanakan firman-Nya. Demikianlah kita telah mengikuti pengenalan Alkitab dan sosial dari teman-teman pendeta Jemaat Gemim Betania Teleng Tingkulu. Hal ini adalah kegiatan perdana kita dalam program pelayanan Kusapa. Masih banyak kekurangan perlu dibenahi bersama, mohon dikoreksi agar kerja pelayanan ini akan saling memperlengkapi anggota jemaat, pelayan khusus untuk menumbuhkan iman kita makin kuat, makin dewasa di dalam Kristus. Kita akan mengakhiri dengan menyanyi dan berdoa. Demikian acara atau program Kusapa kita di malam hari ini sudah selesai, dan kita akan menyanyi dan berdoa. Maka marilah kita akan menyanyikan pujian Jalan Hidup Tak Selalu. Diundang kita berdiri. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang gelap, di atasnya lah membusur langit kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu bagi kami
dalam program Kusapa, kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini akan terus menjadi pedoman kehidupan kami, sehingga iman kami semakin kokoh dan kami mampu untuk hidup di dalam berkat Tuhan, melakukan segala ketetapan-ketetapan dan perintah-Mu, dan setia kepada janji-janji Tuhan, seperti Tuhan setia atas setiap janji-janjinya bagi kami, umat yang dikasihinya. Dan kiranya penyertaan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami semua. Sambil terus bermohon kasih-Mu Bapa akan tetap terus menjadi bagian kehidupan kami semua sebagai umat Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami. Ini kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan. Demikian, terima kasih.